Cuma yang harus saya kritisi adalah tadi bagian yang terakhir. Ini kritisi saya bukan sebagai seorang Kristen, tapi sebagai orang awam kayak gitu, punya yang selalu diributkan di Indonesia bertahun-tahun setiap kali mau Natalan Soal kayak gitu Natal, punya. ya. Kalau misalnya dianggap ini pribadi yang sama, harusnya kita memberikan respect yang jauh lebih. Kalau saya Muslim, saya melihat ini adalah nabi yang saya hormati, yang harusnya saya juga ikut mendoakan. Oh ya, paling enggak selamat ya Nabi Isa, Betul. Anda sudah lahir ke dunia ini, memberikan pencerahan dan memberikan ilmu kepada kami. That's it. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mereaksi podcast lagi ya, yaitu podcast dari Dr. Richard Lee dengan Kohdodi Tan dan juga Edwin, yaitu Edwin ini perwakilan dari Elia ya. Ini masih berhubungan dengan apa yang kita bahas kemarin, yaitu yang kita bahas kemarin itu kan di podcastnya Kohdodi, beliau mengatakan melakukan podcast dengan Dr. Richard Lee dan Edwin. Beliau mengatakan bahwa kemungkinan video itu nggak tayang gitu. Dan sekarang video ini atau beberapa hari setelah itu video itu tayang. Video podcast debat Kohdodi Tan dengan Edwin. Mungkin kalau belum nonton video podcastnya boleh mampir dulu ke channelnya Dr. Richard Lee ya untuk nonton fullnya dari podcast tersebut. Jadi kurang lebih isinya ya kayak debat gitulah. Dr. Richard Lee sebagai moderator dengan menanyakan pandangan tentang Islam, tentang Nabi Isa dan pandangan Kristen tentang Yesus Kristus. Walaupun menurut saya itu agak kurang fair ya, karena di dalam Bible mungkin isi tentang kisah Nabi Isa tentang Yesus Kristus itu lebih lengkap, walaupun kita tidak membenarkan ya. Tapi di dalam Al-Quran itu Al-Quran itu kan isinya perintah, kemudian larangan, kemudian baru ada juga kisah para nabi. Contoh kisah tentang diciptakannya manusia pertama yaitu Nabi Adam, kemudian kisah Bani Israel dengan sifat bangkangnya terhadap perintah Allah, kemudian ada juga kisah-kisah yang lain seperti ada juga tentang kisahnya kaum Sodom ya, ataupun kisah kaumnya Nabi Lut yang mempunyai perilaku penyimpangan seksual dan diazab pada akhirnya oleh Allah. Dan Quran itu sendiri isinya tuh bukan biografi seseorang ya, atau menceritakan dari lahir sampai wafat tentang seperti itu di Quran itu nggak ada seperti itu. Jadi isinya itu tentang penggalan kisah para nabi yang bersifat untuk menjadi pengingat terhadap kita bahwa kaum terdahulu tuh ada yang seperti ini, seperti itu gitu. Contoh ada kaum Sodom yang diazab karena berperilaku penyimpangan seksual. Jadi itu sebagai pengingat terhadap kita yang membaca gitu ya, dan yang mengimani. Tapi kita tidak akan menitik beratkan tentang persamaan ataupun apakah Yesus Kristus dan Nabi Isa itu orang yang sama. Di sini kita akan bahas tentang apa yang Dr. Richard Lee sampaikan di dalam penutup podcast tersebut, yaitu kurang lebih isinya tuh beliau mengkritisi tentang sikap umat Islam yang tidak memberi respek ataupun penghormatan terhadap Nabi Isa yang umat Islam imani sebagai seorang nabi dari ke-25 nabi yang wajib kita imani. Nah, sebelumnya kita tonton dulu videonya ya. Oke, saya setuju sekali. Saya sepakat dengan Kohdodi. Bagi saya sendiri, baik Yesus Kristus dan Nabi Isa itu pribadi yang sama atau pribadi yang berbeda, itu no problem bagi saya. Selagi dua-duanya mengajarkan yang baik, pribadi yang sama bagus, lebih baik lagi. Pribadi yang berbeda, selagi dua-duanya mengajarkan semuanya kebaikan, nggak ada masalah bagi kita umatnya, kayak gitu ya. Cuma yang harus saya kritisi adalah tadi bagian yang terakhir. Ini kritisi saya bukan sebagai seorang Kristen, tapi sebagai orang awam kayak gitu, punya yang selalu diributkan di Indonesia bertahun-tahun setiap kali mau Natalan kayak gitu punya. Jadi ini berawal dari seperti rutin tahunan ya, yaitu ketika mau Natal tuh pasti selalu ada yang diributkan tentang bagaimana umat Islam sikap tolerannya itu seperti apa, apakah mengucapkan Natal ataupun tidak gitu ya.
Kita lanjut. Kalau misalnya dianggap ini pribadi yang sama, harusnya kita memberikan respect yang jauh lebih Yang sesama. tapi sorry, saya mau klarifikasi. Yang respect yang tadi Dr. Richard tanyakan itu kepada saudara yang Kristen atau kepada sosok Yesusnya? Kepada sosok Yesusnya. Kepada sosok Yesusnya. Bukan sebagai Kristen ya, karena yang yang diributin ini masalah selamat mengucapkan hari Natal atau enggak gitu kan? Ini logika saya ya, logika saya sebagai awam ya. Yesus dan Nabi Isa adalah pribadi yang sama. Kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus tanggal 25 Desember. Terlepas dari tanggalnya benar atau tidak, kita tentukan kayak gitu punya ya. Tanggalnya Alkitabiah. Iya. Terlepas dari Ada tanggalnya? Di Bible? kita tidak usah mendebatkan ke sana. Jadi kita Tolong dong, tanggal 25 Desember. kita anggap saja, kita tidak mendebatkan ke sana. Tapi kan ketika artinya kalau saya Muslim, saya melihat ini adalah nabi yang saya hormati, yang harusnya saya juga ikut mendoakan. Oh ya, paling enggak selamat ya Nabi Isa, Betul. Anda sudah lahir ke dunia ini, memberikan pencerahan dan memberikan ilmu kepada kami. That's it. Oke, itu Bagi pandangan saya, pandangan awam, Richard. Oke, awam, iya. bukan membawa kekristenan bahkan kayak gitu punya logik. Hmm. Saya berpikir seperti itu. Oke, tadi udah sempat kita dengerin ya. Jadi logiknya Dr. Richard Lee itu adalah bagaimana sikap kita menghormati orang yang kita imani atau orang kita hormati gitu ya. Yaitu dengan seperti saudara-saudara Nasrani yang saudara-saudara kita yang Nasrani yang lakukan setiap hari Natal itu sebenarnya nggak seperti itu, karena umat Islam itu sendiri sudah sangat menghormati para nabi dan rasulnya. Contoh saja ketika kita sholat itu kan ada sholawat Ibrahimiyah. Sholat Ibrahimiyah itu isinya yang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, kurang lebih isinya seperti ini. Yang bisa diartikan yaitu, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya atau keluarga Nabi Muhammad sebagaimana telah engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Siapa keluarga Nabi Muhammad? Siapa keluarga Nabi Ibrahim? Nah, di sini mau kita saksikan dulu video dari Ustadz Khalid Basalamah, video lama ya. Tapi dia cukup jelas menjelaskan bahwa isi sholawat tersebut untuk ditujukan kepada siapa. Apakah keturunan Rasulullah SAW terputus? Bila tidak, siapa dan di mana keturunan Rasulullah SAW, dan siapakah wali songo ada di Indonesia, dan siapa para habib yang terdapat di Yaman atau Indonesia dan lain-lain? Keturunan Nabi SAW tidak terputus. Ada keturunan Nabi SAW, dan kita selalu membaca di dalam tahiyat kita kan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata-kata wa ala ali Muhammad itu berarti keluarganya Nabi SAW, istri-istrinya, anak-anaknya, tidak terputus itu. Ada riwayat lain juga sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bunyinya Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, berikanlah salam dan salawat kepada Nabi SAW dan istri-istrinya juga keturunannya. Jadi keturunan Nabi tidak terputus, memang ada. Oke, itu sudah jelas ya. Jadi di dalam sholawat itu sendiri kita yang kita artikan di sini adalah limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad sebagaimana telah engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Nah, limpahkanlah kepada rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, yaitu kepada keturunannya juga dong. Nah, di sini juga kan ada dibacakan sholat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya juga, keluarga Nabi Ibrahim dan keturunannya juga, gitu kan. Keturunannya itu siapa? Nah, kita tahu sendiri Nabi Ibrahim itu kan adalah bapak para nabi. Yang kita tahu beliau mempunyai keturunan yang juga kedudukannya adalah seorang nabi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam. Nah, Nabi Isa itu sendiri ya keturunan Nabi Ishak, dari keturunan Nabi Ishak, dari jalur Nabi Ishak, yang mana Nabi Ishak mempunyai anak Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu adalah
berjulukan Israel, keturunan Nabi Yakub itu adalah Bani Israel. Termasuk nanti ada Nabi Yusuf, ada Nabi Musa, ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, sampai Nabi Isa alaihissalam. Dan jadi di sini kita udah cukup sangat menghormati para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim dan keturunannya. Jadi tentang kritikan Dr. Richard Lee kepada umat Islam, harusnya kita juga memberi selamat kepada Nabi Isa karena sudah memberikan pelajaran dan lain-lain. Itu umat Islam sudah lakukan di sholat umat Islam, sholat mereka di tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kalau sholat subuh itu kan adanya satu tasyahud doang, yaitu tasyahud akhir. Di dalamnya kan ada sholawat, yang mana di setiap sholawat itu kan ada dua penyebutan, Allahumma sholli ala dan kama barokta ala, Nabi Muhammad, Ibrahim dan keturunannya. Itu di sholat subuh itu aja itu udah ada satu tasyahud, 2 kali sholawat. Kemudian sholat zuhur ada 2 kali tasyahud, artinya 4. Asar 4, maghrib 4, isya 4. Artinya di dalam satu hari saja kita memberi penghormatan, memberi respect, mendoakan kepada Nabi Islam dan nabi-nabi yang lain itu sebanyak minimal 18 kali di dalam sholat fardu kita. Belum lagi di dalam sholat yang sunnah, kemudian pembacaan sholawat di luar sholat itu sendiri. Nah, jadi kita udah cukup sangat menghormati Nabi Isa dan nabi-nabi yang lain seperti itu ya. Mengenai pengucapan Natal itu sendiri, di kalangan umat Islam itu kan ada ulama yang berbeda pendapat ya, ada yang boleh mengucapkan, ada yang dilarang keras mengucapkan. Walaupun saya di sini yang berkeyakinan tidak boleh mengucapkannya. Tapi itu kan yang memberikan pendapat itu kan ulama. Ulama itu ya orang alim gitu ya, yang mana setiap ucapannya didengar oleh para umat dan tanggung jawabnya besar. Jadi bukan sembarang orang yang boleh memfatwakan seperti itu, boleh atau tidaknya gitu ya. Artinya di dalam kajian seorang ulama untuk memberikan fatwa ataupun memberikan larangan ataupun dibolehkannya sesuatu itu ya beliau juga berdasarkan apa yang di dalam yang mereka baca gitu ya. Jadi udahlah, nggak usah ikut campur tentang boleh tidaknya umat Islam mengucapkan. Itu kan cukup ada di dalam internal Islam saja, dan tidak perlu orang di luar Islam mengutak-atik itu sendiri. Toleransi yang umat Islam maksud adalah membiarkan. Jadi kalau misalnya umat Nasrani merayakan Natal, ya udah kita cukup biarkan saja, tidak boleh diganggu. Itu baru toleransi dalam Islam. Oke. Cukup itu aja yang kita bahas dan bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.